Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dengan saya Peter Suryadi dalam renungan harian Jumat 9 Februari 2024. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau perkenankan untuk kembali mendalami sabdamu yang ditawarkan bacaan-bacaan liturgi pada hari ini. Oleh karena itu terangilah akal dan budi kami agar kami dapat semakin memahami sabdamu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi yang ditawarkan pada hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan bab 12 ayat 19. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mengingat keterbatasan waktu, kita akan baca bacaan Injil. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jaringnya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun semakin dilarangnya, semakin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seandainya Anda diberi sejumput benang wol, apakah benang wol yang Anda miliki tersebut dapat Anda gunakan untuk menutupi tubuh Anda ketika udara dingin tiba? Tentu saja tidak. Benang wol itu perlu dirajut terlebih dahulu, diserahkan kepada tukang rajut, sehingga setelah dirajut menjadi pakaian yang dapat Anda manfaatkan untuk menghangatkan badan Anda pada saat cuaca dingin. Bacaan Injil yang baru saja kita baca mirip dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Yesus bisa kita ibaratkan seorang tukang rajut. Ia merajut seorang yang tuli dan gagap, sehingga orang yang tuli dan gagap itu bisa berkata-kata, bisa mendengar. Ia memasukkan jaringnya ke telinga orang itu. Ia meludah dan menyentuh lidah orang itu, sehingga orang itu menjadi baik adanya. Yesus memang seorang tukang rajut yang ulung. Ia memang luar biasa, sehingga apa yang tidak mungkin bagi orang pada zaman itu, seorang yang tuli dan gagap menjadi sangat amat baik. Oleh karena itu, orang-orang yang melihat kejadian itu sampai amat sangat takjub,
sehingga mereka memuji Tuhan, memuji Yesus. Mereka mengatakan, ia melakukan segala-galanya dengan baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yesus sungguh luar biasa. Apa pesan bacaan Injil pada hari ini bagi kita yang menjadi murid Yesus? Kita sebagai murid Yesus juga harus menjadi perajut kehidupan. Dalam kehidupan kita harus menjadikan segala-galanya baik. Ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak baik, kita diharapkan dapat merajut, menata kehidupan, sehingga kehidupan itu menjadi lebih baik. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi diri kita juga, bagi keluarga kita. Dan berkat ini membuat orang lain dapat memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kita, bukan memuliakan egoisme kita. Itulah yang dapat kita jemput pada hari ini dari bacaan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya merajut kehidupan itu tidak mudah. Kita seringkali lupa untuk merajut kehidupan. Kita malah lebih cenderung untuk merusak kehidupan kita, merusak segala sesuatu yang baik dengan kelakuan jahat kita, dengan segala sesuatu yang kita fungsikan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dan hal itu juga bisa jadi terjadi pada diri kita. Kita bisa diibaratkan dengan Salomo pada bacaan pertama dari 1 Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan bab 12 ayat 19. Mengapa demikian? Kita bisa menjadi perajut kehidupan karena kita berpaut pada Tuhan, berpaut pada Allah yang Maha Baik, sehingga kebaikan berpaut pada hidup kita. Tetapi Salomo karena tidak mau berpaut lagi dengan Tuhan, ia tidak lagi menjadi kehidupan bangsa Israel baik adanya. Sebagai akibatnya, kedikjayaan kerajaannya, kejayaan keluarga kerajaannya akan berakhir sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ahia orang Silo kepada Yerobeam, salah seorang pegawainya. Melalui Ahia, Tuhan berfirman kepada Salomo, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti Salomo, tidak berpaut pada Tuhan, sehingga kita tidak bisa merajut kehidupan. Untuk mengakhiri renungan ini, semoga kita senantiasa menjadi perajut kehidupan. Kita tutup dengan doa agar kita bisa melaksanakan hal tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau menyadarkan kami, Engkau membuat kami memahami bahwa kami ini hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk menjadi perajut kehidupan, menjadi perajut kehidupan, sehingga kehidupan kami dan sekitar kami menjadi baik adanya, seperti Engkau menjadikan seorang bisu dan gagak baik adanya. Semoga Engkau membimbing kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, sehingga kami menjadi perajut kehidupan, sehingga berkat-Mu menjangkau semua orang, sehingga kemuliaan-Mu dialami semua orang, sehingga semua orang memuji nama-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan kami, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.